Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat sebuah tutorial tentang bagaimana cara penggunaan LMS model Learning Management System tapi digunakan untuk pembelajaran yang selama ini di tutorial-tutorial sebelumnya hanya digunakan untuk ujian. Karena LMS model ini bisa digunakan untuk berbagai keperluan tentunya untuk pembelajaran mulai dari materi, penugasan, pembuatan kuis, hingga evaluasi pembelajaran beserta report dan aktivitas siswa. Tapi sebelum Anda menyimak video saya kali ini tentang LMS model, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Pastikan lonceng notifikasi sudah Anda aktifkan agar Anda tidak tertinggal video-video saya berikutnya. Karena video-video berikutnya juga akan berkaitan dengan video-video sebelumnya. Kritik dan saran Anda tinggalkan di kolom komentar agar ada feedback atau interaksi antara kami dan Anda supaya kita bisa membuat video yang lebih baik lagi. Baiklah, mari kita simak video atau tutorial tentang bagaimana cara menggunakan LMS model Learning Management System ini. Simak video ini hingga selesai agar Anda bisa benar-benar memahami tentang LMS model ini dengan baik dan Anda bisa mengoperasikannya dengan baik. Untuk memulai pembelajaran menggunakan model, pastikan Anda sudah mempunyai akun pada sebuah server model yang terinstall di lokasi Anda masing-masing dan digunakan sebagai akun teacher. Karena untuk pembuatan course itu dilakukan oleh admin. Dalam sistem pembelajaran model, LMS model, itu ada beberapa level user, diantaranya ada administrator, ada juga teacher, ada juga student, dan beberapa user lainnya dengan tujuan masing-masing, dan tentunya antara user satu dengan yang lainnya mempunyai kewenangan yang berbeda-beda. Baiklah, langkah pertama silahkan login. Kemudian silahkan Anda login ke mata pelajaran yang Anda ajar tentunya. Kalau Anda sebagai seorang guru, begitu Anda login nanti akan langsung masuk pada mapel yang Anda ajar. Ini adalah contoh mata pelajaran layanan komputasi awan yang saya ajar. Di sini saya menggunakan beberapa activity, di antaranya ada kuis. Kalau yang centang seperti ini saya gunakan untuk presensi kehadiran. Jadi ketika siswa setiap hari login sesuai dengan mata pelajarannya, dia wajib mengerjakan satu buah kuis untuk sebagai presensi kehadirannya. Kuisnya itu berupa soal pilihan ganda dengan soal yang mudah dijawab. Karena kuis ini hanya digunakan untuk presensi saja. Itu juga untuk penjajakan. Jadi ketika dia ngeklik satu kuis ini, maka dia dianggap hadir dan begitu juga harus mengerjakan satu buah kuis tersebut. Entah jawabannya benar ataupun salah, dia dianggap hadir. Kalau masalah nilainya itu digunakan untuk pertimbangan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya saya membuat sebuah materi. Materinya bisa berupa seperti ini, karena ini membahas tentang database, maka saya buat seperti ini. Berikutnya di sini ada presensi kehadiran di pertemuan kedua, maka sama halnya. Ketika siswa di pertemuan berikutnya, dia harus mengisi presensi kehadiran dengan cara mengerjakan kuis. Di sini akan kelihatan kalau misalkan yang mengerjakan 2, berarti dianggap yang hadir hanya 2. Nih. Kemudian saya balik lagi. Di pertemuan berikutnya itu juga ada materi pembelajaran kedua. Mungkin materinya berbeda dengan pertemuan yang pertama. Berikutnya adalah saya akan membuat materi tentang menggunakan video. Maka siswa dapat menyimak videonya seperti ini. Kalau kecepatan koneksinya bergantung pada
kecepatan internet dari masing-masing siswa. Dan seterusnya. Anda bisa membuat materi berupa video yang sudah Anda upload di YouTube, tapi juga Anda bisa membuat materi berupa halaman web yang seperti ini. Kemudian, ketika Anda melakukan pembelajaran, Anda juga bisa melacak aktivitas siswa, di antaranya seperti jurnalnya. Siswa tersebut sudah sampai apa saja, ada di sini activity completion. Dari masing-masing siswa. Siswa mana saja yang sudah melakukan atau ngeklik course atau kuis ataupun materi yang sudah Anda tampilkan di modul Anda. Ini jurnal online, di mana ini secara otomatis mengetahui siswa tersebut sudah login, ngeklik beneran atau belum. Kalau memang belum, ya di sini nggak akan ada centangnya gitu. Misalkan presensi, materi, database, backup, restore, ini bisa kita ketahui siapa saja yang sudah mengakses materi tersebut. Ini gambaran tentang aplikasi model. Kalau bagaimana cara membuat yang seperti ini akan saya bahas pada video yang berikutnya. Ini hanya pengenalan bahwa aplikasi model itu sudah diperuntukkan untuk pemberian materi kuis hingga penugasan. Beserta ada evaluasi dan juga ada jurnalnya. Bahkan siswa tersebut mengakses jam berapa, pukul berapa, kita bisa mengakses waktunya. Kalau memang sudah batas waktu habis, ya kita habiskan, kecuali kita punya kebijakan tersendiri untuk memperpanjang kuis. Intinya, semua dokumentasi berada di sini. Kritik dan saran Anda kami harapkan supaya kami bisa berkreasi lebih banyak lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya tentang bagaimana cara membuat atau menggunakan model ini.